tegar, misalkan ini ya. Kemarin sudah kita bahas, misalkan sebuah beban mobil diangkat dengan crane B, kemudian ditahan di C, ini bebannya, maka kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram benda bebas atau FBD, free body diagram. Demikian juga dengan ini. Ada beban diangkat dengan dua crane dihubungkan dengan tali AB dan AC, maka beban ini akan terangkat. Dan diketahui ini sudut yang dibentuk oleh AB terhadap bidang horizontal, ini sudut yang dibentuk bidang AC terhadap bidang 30 derajat. Baik, maka kita mendapatkan FBD-nya. Nah, gimana cara menggambar FBD? Mohon diperhatikan, ini mudah tapi ya harus diperhatikan. Jadi misalkan ini kita ketahui, bisa didengar suara saya? Iya Pak, jelas Pak. Baik. Bisa Pak. Jadi Bisa, ini Pak. misalkan beban ini diangkat oleh crane, maka kemudian misalkan diketahui datanya sebagai berikut. Mobil ini masanya 1000 kg atau 1 ton. Masa itu adalah sabaran skalar, maka kita konversikan dalam bentuk besaran gaya atau beban atau gaya berat. Jika ini kita masa, kita bisa mencari beban atau gaya beratnya, yaitu W sama dengan M kali G, masa kalikan gravitasi. Ya, masih ingat ya rumusan ini? W adalah masa kali gravitasi. Kemudian kita dapatkan W-nya 1000 kalikan gravitasinya 10. Saya ambil 10, sebenarnya G itu enggak 10 tapi 9,81 ya. Jadi harus ingat G itu sebenarnya tidak 10 tapi 9,81, tapi ini supaya mudah saja. Saya hanya mengambil contoh mudah saja. 9,81 itu G. Jadi G itu besarnya sekian. Atau gravitasi. Meter per sekon kuadrat. Meter per sekon kuadrat. Ya. Meter per sekon kuadrat. Atau ms pangkat min 2. Ya gitu ya. Itu ya menuliskannya. Atau meter per sekon kuadrat. Kemudian maka kita dapatkan W-nya adalah 10.000 Newton atau 10 kN. Oke, maka itu adalah data yang kita dapatkan. Jadi gaya beratnya adalah sekian. W 10 kN. Kemudian kita akan mencari berapa besar tegangan tali atau tegangan pada AB dan AC. Kita sudah mengetahui bahwa tegangan di beban mobil ini adalah 10.000 Newton atau 10 kN. Maka kita bisa mencari dengan menggunakan diagram benda bebas, menggunakan diagram vektor. Caranya gimana? Maka ini AB dan AC serta beban ini kita gambarkan dalam bentuk vektor. Kita sudah mengetahui bahwa vektor, ya ini kan sudah saya hilangkan dulu. Kita ketahui bahwa W itu atau gaya beratnya adalah 10 kN. Maka kita bisa menggambarkan W ini 10 kN. Anggap saja ini panjangnya 10 cm. Kita bisa misalkan 1 cm sama dengan 10, ya 1 cm sama dengan 1000 Newton. Maka kalau 10 kN berarti 10 cm. Sudah kita gambarkan ini W-nya. Kemudian kita menggambarkan AB dan AC karena belum diketahui. Kita dapatkan dari sini. Jadi misalkan AB dan AC ini kita buat gambarkan garis gayanya yang sejajar ini kita pindahkan. Kita buat AC dan AB. AC ini kita dapatkan, kita potongkan terhadap W ini. Kita potongkan di ujung atau di ujung ataupun di pangkal sama saja. Kemudian yang B juga sama, ini kan kita dapatkan ya. Maka kita potongkan di sini. Cek di AB dan di W berpotongan di sini. Maka kemudian kita akan mendapatkan sebuah vektor baru AB dan AC. Kita dapatkan ini adalah perpanjangan dari AC
Sedangkan ini adalah perpanjangan dari apa? Maaf, ini AC ya, AC yang ini ya. Ini AC, AC. Ini AC ya, saya keliru tadi. Kemudian yang itu adalah apa? A, AB. AB. Baik, itu saja. Jadi ini adalah AB. Kemudian kita dapatkan ini adalah garis yang baru. Jadi AB dan AC serta W berpotongan di sini. Kita potongkan dalam bentuk seperti ini. Kita ketahui dalam teorema Newton, bahwa jika suatu benda atau suatu mekanisme itu seimbang, ini kan seimbang, kondisinya berhenti ini statik, tidak bergerak. Maka berlaku hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan apa? Total semua gayanya sama dengan 0, yaitu TAC. TAC ini AC, tegangan di AC. Kemudian TAB, tegangan di AB ini. Dan juga dijumlahkan dengan W, nanti jumlahnya 0. Ini disebut dengan sistem keseimbangan, hukum Newton pertama. Ya, jadi tentang keseimbangan gaya. Maka kita dapatkan bahwa AC dan AB ini, jadi kita dapatkan AC, AB, dan W totalnya 0. Maka kalau 0, kita sudah mendapatkan vektornya, vektor W tambah AC tambah W. Kita dapatkan ini adalah AC. AC kan potong di sini, AC. Kemudian AB kan ini AB. Ya. Kita dapatkan ini adalah AC. Dan ini adalah AB. Ya. Kemudian perpotongan pada AC dan AB ini, kalau itu sebuah mekanisme yang setimbang, maka vektornya akan berbentuk siklus. Ini siklus W. Supaya berbentuk siklus, maka ini saya gambarkan, ini adalah vektor yang kita dapatkan dari AB kan ini panjangnya. Supaya siklus, maka panahnya saya arahkan ke atas ini. Dengan AC, saya vektornya saya arahkan ke W sini. Hingga kita dapatkan bentuk siklus dari AC, W bebannya 10 kN, diteruskan ke AB, ke atas, kemudian dikembalikan oleh AC ke W lagi. Maka inilah jalan vektor, hukum vektor menyatakan bahwa vektor ini nilainya 0. Kenapa? Karena kembali ke tempat semula. Awalnya di posisi A, W, di sini pangkalnya, kemudian kena ke gaya berat W, kemudian diteruskan dengan AB, diteruskan lagi AC, kembali ke sini. Maka nilai vektor itu adalah 0. Maka inilah yang disebut dengan teori keseimbangan vektor. Sehingga kita dapatkan vektor baru AB, C. Maka nilai tegangan tali AB dan AC ini kita dapatkan dari besarnya vektor ini, AC. Maka panjangnya inilah menunjukkan besarnya vektor atau gaya tegangan dari tali AB maupun tali AC. Itulah metode sederhana untuk mendapatkan. Maka ini kita bisa pindahkan dalam grafik grafik kartesius, sumbu X dan Y. Maka ini AC ini kita dapatkan AC, AB kita dapatkan ini AB, kemudian ini adalah W. Maka inilah diagram benda bebas dari mekanisme keseimbangan ini. Ya, itu secara singkat. Ya. Dan sebenarnya potongnya dari sini bisa kita pakai, misalkan saya pindah ke sini, berpotongan, ini saya pindahkan ke sini. Nah, itu juga sama nanti potongannya ya. Ini maka akan dapat ini juga. Maaf. Ini kan ini misalnya. Nah, sini ini juga sama. Jadi itulah istimewanya segitiga vektor. Jadi titiknya segitiganya kan tidak seperti. Tapi kan sama-sama siklus. Ini W, ini AC, ini AB. Maka kita pindahkan jadi sama saja. Ya, jadi itu metode penggambaran dari diagram benda bebas. Oke, gini aja. Ada yang ditanyakan? Singkat ya, jelas ya.
Ya, Coba. oke. Jelas? Cukup. Jelas? Jelas Pak, harus itu Pak. Gampang ya? Jelas. Gampang sekali. Demikian juga untuk mekanisme yang berikutnya itu juga sama. Ya, ini juga sama. Ini tinggal sampai buat garis AB, ini AC, ini garis gaya AC. Sedangkan A ini kan sudah ketahui masanya misalkan 20 kg, maka W-nya ketemu 200 Newton. Kita skalakan W-nya ini 200 Newton. Maka kalau kita dapatkan, maka ini kalau kita gambarkan, kita dapatkan ini. Inilah AC, ini AB. Maka kita dapatkan FBD-nya ini. Ya. Oke. Gitu aja. Jelas ya? Jelas, Pak. Untuk gambarnya itu nggak ada skalanya ya Pak? Berapa ukuran berapa meter sentimeter? Gimana? Untuk skalanya bebas. Tidak di skala pun boleh. Kalau sampai misalkan menggunakan software gambar, entah AutoCAD, Solid atau yang lainnya, kalau gambar 10.000 lah nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu misalkan hanya untuk mempermudah. Kalau kita gambar manual kan angel, kita skalakan misalkan 200 Newton, kita buat 1:20 atau 1:1000, 1:100 juga enggak apa-apa. Hanya untuk mempermudahkan saja. Oh, iya. Ya. Kemudian itu Pak. Gimana? Untuk misalnya ada soal berarti G-nya kita pakai 10 atau 9,81 Pak. Mohon maaf, pertanyaan Anda menggaung, enggak dengar. Bisa saya tulis saja. Di sini di chat ini atau kayak gravitasinya loh Pak. Ya? Itu kita Pak, kalau misalnya di soal itu nanti akan misalnya ada soal nih Pak, apakah kita pakai 9,81 atau pakai 10 Pak? Kalau tergantung soal nanti, kadang biasanya diberitahu. Tapi kalau soal itu enggak pakai suara payu, ya. Di soal biasanya enggak payu, 10 enggak payu, ya. Saya cuma gen. Ya. Enggak payu sudah. Harus pakai 9, ini. 81. Nah, saya coba untuk mempermudah saja. Nanti kalau prakteknya pakai ini, ya. Jadi itu intinya gak payu. Ini untuk apa ya? Untuk hiburan aja lah, katakanlah gitu. Ya, gampang. Jadi intinya pakailah yang umum. Ini sudah umum karena selisihnya sangat banyak. 10 dengan 9,81 selisihnya kan banyak. Hampir berapa itu? Hampir 11 ya. Hampir 11 meter persegi kuadrat. Ya. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Itu aja termin pertama. Kita lanjut nanti jam 7 ya. Sebentar lagi ada adzan Isya ya. Jadi saya lanjut lagi jam 7. Setelah ini kuliah apa? Setelah setengah 8 kuliah apa? Sistem produksi, Pak. Ya? Sistem produksi. Oh ya. Mungkin kalau tidak ada halangan, saya rencanakan untuk minggu depan kita luring. Gimana? Baik, Pak. Ya. Si sampean ini yang Semua, industri Pak. yang pakai luring apa daring hari ini? Luring, Pak. Ada yang Ya. luring, Pak. Ada yang Ya? daring, Pak. Ada yang daring, ada yang luring. Oh, ya wis. Yang Untuk saya, ganjil luring. ini jumlahnya berapa sih? Satu kelas jumlahnya berapa? 40, Pak. Berapa? 40. 40 ya? Oh, 40. Kalau mau memungkinkan saya buat luring bareng cukup enggak ruangannya 40? Kalau luring biasanya luring daring gitu, Pak. Berdasarkan NIM, Pak, ganjil genap, Pak. Ya? Biasanya hibrid gitu, Pak. Berdasarkan NIM ganjil atau genap. Oh ya, makanya itu saya daripada gitu mending tak bikin seminggu daring, seminggu luring gitu. Karena paru-paruan podo ngeli. Saya juga sulit. Ya tapi nggak apa-apa sih, kita lihat besok aja ya. Jadi kalau kurang dari 40 biasanya cukup ruangannya. Gitu aja ya. Jadi mungkin Ya, Pak. minggu depan mungkin kita rencanakan kuliahnya luring. Monggo saya prioritaskan karena luring kan tidak perlu bagi-bagi share
apa namanya, saya representasi gini kan ya. Saya tulis di papan tulis. Ya gitu aja ya. Jadi tolong beritahu pada teman-teman lain yang baru gabung, nanti kita gabung lagi jam tuh 19 ya, jam 7 malam ya. Tujuh. Ya, itu aja. Saya pending sebentar, boleh keluar grup boleh tidak, tapi ini saya keluar dulu saya. Terima kasih ya. Mungkin itu dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Gatel.
Pak. Iya, Pak. Ini kok ada. Pulang ya, Pak? Kang, paten ono sing bermukang rame.